Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Roma pasal yang ketiga. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Pasal ketiga mengatakan karena iman dibenarkan. Kita selalu berkata demikian, dibenarkan karena iman. Hari ini apa yang diberikan terang Tuhan kepada kita? Mengapa Rasul Paulus mengatakan Injil ini dari pasal ke-1 sampai pasal ke-3, dia terus tentang pembicaraan dengan perdebatan dengan orang Yahudi. Bukankah lebih baik kalau terus dikatakan apa itu Injil? Mengapa harus menerangkan tentang sunat dan hukum Taurat, menyelesaikan akan penolakan dari Yahudi? Seperti kalau saya mengatakan Injil, kamu menolak, kamu tidak setuju, maka saya tidak perlu untuk peduli sama kamu. Saya terus mengatakan dan saya bisa berpisah denganmu. Kita tidak usah bersama karena kamu telah menolak saya. Mengapa saya harus bersama kamu? Mengapa harus menguras tenaga saya? Dan akhirnya sampai mungkin kamu mau membunuh saya. Apa perlu demikian? Bukankah lebih baik kalau apa yang Tuhan suruh saya yang katakan itu sudah selesaikan? Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak mau, ya terserah. Ini kan setiap orang punya pilihan. Ini adalah cara pikiran manusia. Kita pun sering demikian. Mengapa Paulus tidak berbuat demikian? Dia harus berbicara dan berbicara lagi untuk menarik mereka. Yang kita katakan adalah gereja Yahudi dan gereja bangsa asing, bangsa lain. Di orang Yahudi percaya akan perjanjian lama, bahkan menyalibkan Yesus, dan sekarang Yesus datang. Yesus telah menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah dalam kuasanya yang bangkit dari mati, dan dia menyatakan dirinya adalah anak Allah. Dalam 33 tahun setengah dia menang atas iblis dan percobaan. Bahkan dia rela untuk berjalan dalam salib untuk menyelesaikan keselamatan Allah. Dia adalah anak Allah, tetapi orang Yahudi, mereka berpegang pada perjanjian lama dan hukum Taurat. Mereka menolak Yesus dan juga gereja, bahkan menyerang gereja. Mereka melihat mereka sebagai ajaran sesat. Ini latar belakang sejarah masa itu. Dulu Rasul Paulus pun demikian. Dia dulunya bernama Saulus. Dia juga yang memimpin untuk menyerang gereja, mengenai gereja. Tetapi di tengah-tengahnya dia melihat terang Yesus yang hidup dari kebangkitannya, menampakkan diri kepada Saulus. Saulus, mengapa engkau menolak aku, menganiaya aku? Kemudian dia tidak bisa melihat. Akhirnya dari situ mulai perubahan hidupnya. Kelopak matanya pun dia pun gugur. Akhirnya dia bisa melihat. Kemudian dia di daerah Saudi Arabia. Saya percaya mungkin dia di Gunung Sinai untuk merenungkan kembali, untuk mengenal Allah. Seluruhnya bertobat dengan sungguh-sungguh dalam pertobatan. Kehidupannya berubah. Bahkan Roh Kudus bekerja atas dia. Kemudian dia datang kembali dan dia mulai menginjilkan. Dia menginjilkan kuasa Injil.
kuasa Allah yang mau menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang yang Yunani, termasuk semua orang. Dari kitab Roma pasal 1 sampai dengan 11. Dia mengatakan kuasa Injil adalah kuasa Allah. Kemudian dia sangat memahami orang Yahudi menganiaya gereja. Kemudian hari ini diduduk di posisi ini, Injil adalah kuasa Allah. Dia menerima misi ini bukan hanya bagi orang Yahudi, dia menginjil bahkan bagi bangsa lain. Ini adalah perintah Allah sebagai terang bangsa lain. Di tempat ini, bagaimana kenapa ia tidak sendiri mengatakan bahwa Injil adalah kuasa Allah? Memang ini agak rumit. Ini kekuatan kuasa Injil itu memang asalnya dia yaitu untuk menyelamatkan semua orang termasuk orang Yahudi. Dia bisa langsung untuk menginjilkan bagi orang Yahudi. Bukankah hanya untuk orang Yahudi itu sudah cukup, bukan? Tetapi fokusnya dari pasal 1 ayat 18 dan sampai sekarang di pasal kelima yang terus diperbincangkan bukan hanya orang Yahudi. Itu cuma sebagian, tetapi yang terpenting ialah gereja. Bagi orang Yahudi yang di gereja, yaitu orang Yahudi yang percaya Yesus. Di situ dia membicarakan tentang masalah mereka dan terus dia berpegang untuk itu. Mengapa ia harus berbuat demikian? Ya, kamu seperti gereja-gereja, kamu suka berpegang pada Taurat, melakukan Taurat, ya terserah kamu. Diselamat atau tidak selamat itu adalah urusanmu dan pilihanmu. Setiap orang mempertanggungkannya kepada Allah sendiri. Kamu percaya pada Yesus tetapi kamu melakukan hukum Taurat. Ini tidak boleh. Tidak boleh demikian untuk diselamatkan. Kamu tidak percaya dan percaya pada aku, kamu menolak aku, mengapa aku harus menasehatimu kamu? Ini adalah masalah kita, tetapi Paulus tidak berbuat demikian. Dia terus untuk memberi semangat, menyemangatkan orang, bahkan menulis seluruh kitab Roma. Dia mau agar gereja orang Yahudi atau gereja Yerusalem, agar gereja Roma di seluruh tempat gereja-gereja, termasuk mereka di dalamnya, orang diselamatkan. Mereka tidak membiarkan mereka. Dia terus berjalan, bukan hanya dia ingin mereka diselamatkan, bahkan lebih membuat keuntungan, kebaikan bagi gereja bangsa lain. Kalau dia tidak berbicara demikian, bahkan sekarang dia pun harus membawa persembahan untuk ke Yerusalem. Sekarang dia dalam perjalanan di Yerusalem. Dia di dalam hatinya merasa di situ ada masalah, tetapi demi gereja Yerusalem, dia membawakan dana persembahan ke Yerusalem agar gereja Yerusalem menerima gereja bangsa lain. Ada hubungan, mereka dalam satu perhubungan, dan mereka pun menerima sumbangan dana, baik itu dalam
kegiatan atau dalam persumbangan dana, Paulus ingin membuat mereka agar gereja Yerusalem dan gereja bangsa asing menjadi satu. Saya berkata di sini mungkin Rasul Paulus belum menerima pohon kehidupan yang dikatakan di kitab Wahyu. Itu adalah penerimaan yang di Yohanes. Tetapi di tempat ini dia melihat gereja Yahudi dan dengan gereja bangsa lain, mereka tidak bisa bersatu. Mereka tidak, dan juga orang bisa berbeda tetapi gereja itu satu, oneness. Gereja bangsa lain dan gereja Yahudi, mereka adalah satu gereja. Di sini ya Paulus mengajarkan mereka. Mereka terus berusaha untuk menaklukkan orang Yahudi. Bahkan di sini dia katakan akan kuasa kekuatan dari Injil yang menunjukkan kuasa Allah yang telah dimateraikan oleh kitab para nabi dan hukum Taurat. Baik itu sunat atau nubuat nabi telah menunjukkan bahwa Injil itu adalah kuasa Allah dan telah membuktikan bahwa dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan dibenaran, yaitu mendengar itu sangat perlu, sangat penting. Dan kita melihat di perjanjian lama, mendengar itu lebih baik daripada memberikan persembahkan. Kalau kamu tidak mendengar tetapi kamu mempersembahkan, itu tidak berguna, yaitu imanmu sangat penting. Mendengar firman Allah itu sangat penting. Tetapi Yahudi banyak sekali masalah dan Paulus terus menyelesaikan perkara orang Yahudi. Bukankah apakah sunat itu tidak penting? Kalau demikian apa bedanya dengan bangsa lain? Dan sejarah yang sudah, apa itu gunanya? Pada saat mereka bertanya demikian, sampai pada satu tempat, kalau berkata iya memang penting lah, bagaimana dengan berkat yang bertahun-tahun ini tidak ada hubungan dengan bangsa lain? Bagaimana bangsa lain bisa masuk? Jadi orang Yahudi walaupun mereka percaya Yesus, mereka tidak menginjilkan bagi bangsa lain. Mereka yang diutama, mereka diselamatkan, mereka menunjukkan akan kebenaran. Tapi bagi mereka bangsa lain, mereka itu najis. Bahkan bersalaman pun tidak boleh, berbicara pun tidak boleh, sampai langkah yang demikian. Ini kesombongan bagi orang Yahudi, merasa benar sendiri. Tetapi mereka bagaimana menerima Injil ini, menerima akan gereja bangsa lain, jemaat bangsa lain? Itu sesungguhnya itu tidak mudah. Bahkan Petrus pun tidak sanggup. Petrus pikirannya, penalarannya bisa, tetapi dia telah mengalami perkara akan Cornelius. Tetapi dia sangat takut karena banyak orang yang tidak setuju dengan bangsa lain. Tetapi kalau bangsa Yahudi, orang Yahudi yang percaya Yesus itu boleh, tetapi tidak boleh menerima bangsa-bangsa lain. Ini pikiran mereka. Tetapi Paulus, dia diutus oleh Allah untuk menginjilkan bagi bangsa lain. Dia berusaha payah agar gereja Yahudi dengan gereja bangsa-bangsa lain menjadi satu. Karena pengorbanan atas Paulus, sampai sekarang kita bisa dengan gereja Yahudi bukan
dua gereja, yaitu gereja perjanjian baru. Itu bukan jatuh dari langit. Gereja bangsa lain bukan seperti didirikan seperti jatuh dari langit, sudah didirikan, tetapi dari mana dasarnya? Yaitu dari perjanjian lama, hukum Taurat dari Allah. Itu adalah sumbernya juga dari orang Yahudi. Sehingga kita sekarang bisa menjadi satu dengan gereja Yahudi. Dan semua ini terus diteruskan, diperkembangkan, yang sekarang menjadi pohon kehidupan. Satu pohon kehidupan. Di dalam kekalan itu yang harus digenapi. Ini adalah kuasa Allah. Bukan yang akan datang kalau hanya dari pikiran dari orang Yahudi. Yang di depan dikatakan perjanjian lama, ya cuma ini, yang lainnya tidak ada lagi. Dan para jemaat Yahudi, mereka sebagai jemaat Yahudi, dalam penalaran mereka bukan hanya yang kekal yang akan datang, hanyalah orang Yahudi yang percaya Yesus. Kerajaan Allah hanya mereka, dan kebenaran Allah hanya mereka yang mendapatkan. Bangsa lain tidak mendapatkan. Bukan demikian. Tetapi ini semua yang percaya Yesus. Ini adalah kekuatan akan Injil. Paulus berdebat dan membicarakan dengan ini kepada jemaat Yahudi. Kalau kamu orang Yahudi, jemaat Yahudi, kamu percaya Yesus, menjadi jemaat Yahudi, kamu membaca kitab Roma ini, kamu akan memahami. Kamu akan mengapa akan timbul perdebatan mengapa demikian. Tetapi kalau kita dari bangsa lain, kita tidak tahu apa yang harus diperdebatkan, karena yang penting kita diselamatkan. Kita tidak mengerti mengapa Paulus berkata yang demikian banyak. Jadi di sini kesulitan dalam membaca kitab Roma, karena kita bukan para jemaat Yahudi, kita adalah jemaat bangsa asing. Tetapi kita dari sini harus mendapatkan terang. Paulus berbuat demikian. Dia pun sangatlah susah agar kita meletakkan kita dengan gereja Yahudi menjadi satu. Agar jemaat bangsa lain menjadi dengan gereja Yahudi menjadi satu pohon kehidupan. Kita hari ini sampai di pasal yang ketiga. Di pasal ketiga dengan tema hukum Taurat. Menyatakan kekuatan Allah, menunjukkan kebenaran Allah. Sampai di pasal kedua dikatakan hukum Taurat ada kegunaannya. Kamu harus melakukan hukum Taurat, bukan hanya ada hukum Taurat sudah cukup, tetapi harus melakukan. Jadi hukum Taurat juga membicarakan tentang hukum Taurat dan sunat. Di tempat itu, kalau kamu hanya bersunat itu tidak ada gunanya. Tetapi kamu harus sunat dalam rohanimu, dan juga kamu harus melakukannya. Kamu harus bersunat dalam hati rohani. Jadi orang Yahudi jangan hanya mengandalkan hukum Taurat dan sunat kemudian diselamatkan. Maaf, bukan demikian. Dan juga orang Yahudi, bukan karena ada hukum Taurat dan bersunat maka kamu menghakimi bangsa lain, mengatakan mereka kamu tidak baik, kamu tidak baik. Kami ada hukum Taurat, kami ada sunat. Dikatakan di pasal kedua oleh
Rasul Paulus, semuanya ini dibuang. Kamu jemaat Yahudi, kamu tidak boleh menghakimi akan jemaat bangsa lain dan tidak boleh menggunakan target dan adat istiadatmu untuk menghakimi mereka. Jangan menghakimi. Tetapi kamu ada hukum Taurat, kamu ada sunat, kamu bersunat. Apakah kamu dengan demikian dibenarkan? Tidak. Karena hukum Taurat dan sunat tidak bisa membenarkanmu. Tapi Allah memberikan kamu hukum Taurat dan sunat bukan karena kamu ada sejarah, ada adat istiadat, karena kamu orang Yahudi, kamu bersunat, kamu juga ada mengikutkan akan sunat rohani, kamu diselamatkan dan dibenarkan. Ini semua tidak bisa. Dan sampai di pasal yang ketiga, dijadikan dalam 3 subbagian ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita baca. Jika demikian, apa kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Paulus sekarang menyelesaikan sesuatu di pasal kedua, mengatakan sunat dan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkanmu. Bukan karena kamu ada sunat sudah cukup, tetapi kamu harus sungguh-sungguh melakukan firman Allah, itu baru bisa. Kemudian orang Yahudi bertanya, hukum Taurat dan sunat yang kami percaya, sekarang kamu berkata kamu tidak boleh mengandalkan sunat dan hukum Taurat. Jadi kami orang Yahudi, apa gunanya? Apa kelebihannya? Apakah kelebihannya? Apakah gunanya sunat? Kami ada sejarah, kami punya sunat dan hukum Taurat. Mengapa harus ada ini lagi? Dan ini semua apa gunanya? Aku tidak bisa menggunakannya dan tidak berguna. Paulus di depan di pasal kedua yang telah dia bicarakan, kamu tidak bisa mengandalkan hukum Taurat. Tetapi di pasal ketiga yang dibicarakan di pihak yang lain, yaitu hukum Taurat bukan tidak berguna. Hukum Taurat itu banyak faedahnya dan sunat pun ada faedahnya. Mengapa berkata demikian? Dikatakan banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Yang pertama yaitu firman Allah yang dipercayakan kepada orang Yahudi. Ada hukum Taurat, ada perjanjian bagi mereka, ada perjanjian lama untukmu. Dan Allah telah mengutus nabi, yaitu firman Allah telah dipercayakan kepada mereka, tidak dipercayakan kepada bangsa lain. Inilah adalah kelebihan dan juga ada gunanya. Tetapi kamu tidak boleh mengandalkan dia untuk dipercaya. Tetapi dia ada kegunaan dan kelebihan. Seperti pasal yang 1 dikatakan bahwa tidak boleh mengandalkan hukum Taurat. Dan Paulus berkata, kamu janganlah, tetapi kamu yang tidak mengatakan kamu tidak percaya hukum Taurat dan meniadakan hukum Taurat, berkata yaitu untuk menyerang Paulus. Kamu menolak hukum Taurat, kamu mau meniadakan hukum Taurat. Kamu sengaja mengadakan tiada hukum Taurat karena kami berkata kami tidak boleh mengandalkan hukum Taurat, tidak mau hukum Taurat dan tidak bersunat. Tetapi di sini Paulus berkata, aku bukan untuk tidak meniadakan
Taurat dan sunat seperti yang dikatakan di pasal yang ketiga. Jadi di ayat ketiga kita bisa lebih memahami. Di ayat ketiga dikatakan, ayat kedua dikatakan banyak sekali kegunaannya. Orang Yahudi sunat pun ada gunanya, sebab ada firman Allah dipercayakan kepada mereka. Atau jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ya, itu firman surfa telah diberikan mereka dan tidak melakukan. Mereka tidak percaya akan hukum Taurat Allah. Apakah karena ketidakpercayaan mereka dapat membatalkan kesetiaan Allah? Allah memberikan sunat dan hukum Taurat kepadamu, kamu tidak percaya. Kamu telah meniadakan hukum Taurat dan hukum Taurat Allah, kamu tidak percaya. Di ayat sekali. Apakah kamu membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar, seperti semua manusia berbohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Kesetiaan Allah. Allah itu benar, tapi manusia pembohong. Allah telah memberikan semuanya pada Yahudi, tetapi Yahudi tidak percaya. Tetapi apakah orang Yahudi tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah? Bukan. Malah di sini sebaliknya menunjukkan Allah adalah benar, manusia itu pembohong. Allah memberikan perjanjian, memberikan kebenaran kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi mendapatkan semua ini, mempunyai kelebihan yang besar, tetapi sekarang tidak mendapatkan seperti tidak ada digunakan, seperti manusia tidak percaya, itu tidak akan membatalkan kesetiaan Allah. Allah dia adalah benar, dia telah memberikan kebenaran kepada orang Yahudi. Allah itu benar. Kemudian dia menerangkan, tetapi jika dibenarkan kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang bisa dikatakan? Yaitu kata yang menyerang akal. Tidakkah adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Kamu mengatakan kita benaran. Orang Yahudi menunjukkan kebenaran Allah. Kamu berkata, aku berkata demikian. Tidak. Aku berkata demikian. Jika Allah menampakkan murkanya, apakah itu menunjukkan akan kebenaran Allah? Kamu mengatakan ketidakbenaran kami menunjukkan kebenaran Allah. Tetapi mengapa Allah menampakkan murkanya? Jadi kalau saya tidak benar, Allah akan lebih gembira karena menunjukkan kebenarannya. Kita bukan untuk menolak hukum Taurat. Tapi saya percaya kebenaran manusia tidak bisa menunjukkan kebenaran Allah. Kalian berkata, aku berkata demikian. Itu tidak demikian. Kemudian terus ayat ke-6, sekali-kali tidak, andai kata demikian bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Kalau ketidakbenaranmu menunjukkan kebenaran Allah, maka kamu akan terus melakukan ketidakbenaranmu. Bagaimana Allah dapat menghakimi dunia?
Ini adalah satu perdebatan dan kebenaran yang membelok. Dan kita sering berkata, kalau kita makan, kita suka makan makanannya seperti punya yang agak seperti yang racun, seperti mie instan, Coca-Cola. Dan dulu ada Profesor Lam datang di sini untuk membuang racun. Jadi kami mulai mengikuti makanan untuk membuang racun. Itu adalah cara, bukan satu produk. Demikian, oke. Tetapi kami pun mulai lagi makan makanan yang punya racun. Dan Simo berkata, mengapa kamu keracunan, Pastor Deborah, Pastor Johnson, mengapa kalian keracunan? Maka mereka akan berkata, saya keracunan, akan menyatakan gunanya untuk membuang racun, makanan, mengikuti program makan buang racun. Ini adalah pembelokan dari manusia yang bisa kita gunakan di hukum Taurat. Ketidakbenaran kita tidak bisa menunjukkan kebenaran Allah. Dan ini bukan cara untuk menunjukkan kebenaran Allah. Kamu semakin buruk, bukan menunjukkan Allah semakin benar, dan bukan di dunia ini kamu menjadi orang yang jahat, kamu orang yang baik. Kalau saya tidak buruk, saya tidak bisa menunjukkan kebenaran Allah. Bukan demikian. Salah semua. Ayat ke-7 dikatakan lagi, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Orang Yahudi berkata, kita semakin berbuat jahat, semakin menunjukkan kemuliaan Allah. Kita semakin tidak benar, semakin menunjukkan kebenaran dan kemuliaan Allah. Kamu berkata, aku berkata demikian. Aku tidak ada hukum Taurat. Kamu mengatai aku. Kamu berkata demikian, kalian sendiri yang selayaknya mendapat hukuman. Paulus berkata, hukum Taurat itu ada gunanya dan membawa kebaikan bagi orang Yahudi. Aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kita lihat terus di sub yang kedua, 10 sampai dengan 20. Orang Yahudi tidak lebih dari bangsa lain. Orang Yahudi lebih baik dari orang bangsa lain karena dikatakan kamu punya hukum Taurat, punya firman Allah, itu kelebihanmu. Tetapi apakah kamu bisa melebihi bangsa lain? Tidak demikian. Ayat 9 dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Sebab di atas telah kita baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Orang Yahudi maupun bangsa lain, mereka juga di bawah kuasa. Bagaimana menunjukkan? Karena seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Di sini Mazmur pasal 14. Di sini sampai
di ayat 18, dan di Mazmur pun mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua orang, baik orang Yahudi maupun bangsa asing, mereka juga dalam kuasa dosa. Mazmur, di Mazmur 18 dan di kitab Mazmur lainnya dikatakan bahwa itu menunjukkan bagi bangsa lain di perjanjian lama, bagi orang yang bangsa-bangsa lain, dan bagi kami yang percaya, yang punya hukum Taurat dan sunat. Kami bukan orang yang seperti dikatakan di Mazmur. Tidak ada seorang pun yang termasuk kami. Selain orang yang melakukan hukum sunat rohani, semuanya adalah orang dosa. Kami bukan demikian. Maka Paulus di ayat 19 dikatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya yang tersumbat dari mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukum Allah. Jadi sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah, sebab karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat, orang yang di dalam hukum Taurat harus melakukan untuk supaya tersumbat setiap mulut. Di kitab Mazmur dan perjanjian lama dikatakan ini tertuju bagi kalian, bukan hanya untuk bangsa lain. Yang terpenting itu yang ditujukan untuk orang Yahudi. Mazmur Daud yang dikatakan itu diberikan untuk orang Israel, dan memang bisa dibagikan untuk bangsa-bangsa lain, tetapi ini ditujukan bagi orang yang memiliki hukum Taurat, yang di bawah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat berbicara untukmu, bukan berbicara bagi orang yang tidak memiliki hukum Taurat. Dan bagi orang yang tidak punya hukum Taurat, kegunaan hukum Taurat mereka letakkan di dalam hati mereka, seperti dikatakan di pasal 1 dan 2. Setiap orang punya hukum Tauratnya untuk menghakimi, dan hukum Taurat justru orang mengenal dosa. Jadi semua orang di dalam dosa. Paulus berkata, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Orang Yahudi mempunyai hukum Taurat itu baik. Tetapi jangan dikatakan bahwa karena kami mempunyai hukum Taurat, orang Yahudi melebihi dari bangsa lain, punya kelebihan dari bangsa lain. Kita perlu kebenaran Allah. Tetapi bagaimana kebenaran Allah ada pada kita? Kita jangan mengandalkan hukum Taurat, dan bukan berkata kita tidak punya hukum Taurat. Jadi bagaimana kita mendapatkan kebenaran? Maka di sub yang ketiga 21 sampai dengan 31, tetapi di pasal 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti disaksikan kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi telah menyatakan kebenaran Allah. Bukan karena kamu punya hukum Taurat, karena kamu telah bersunat, kamu telah memiliki kebenaran Allah. Bukan demikian. Sunat itu hanyalah satu tanda atau adat istiadat yang menyatakan imanmu. Tetapi kalau kamu tidak punya iman, tetapi walaupun kamu punya hukum Taurat, kamu tidak melakukannya, itu pun tidak ada gunanya.
Di ayat kedua, apakah kalau kamu punya hukum Taurat, kamu tidak melakukannya, itu juga tidak ada gunanya. Baik kita bangsa asing atau orang Yahudi, jemaat Yahudi atau jemaat bangsa lain, semuanya dalam kuasa dosa. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kebenaran Allah bagaimana diberikan kepada orang Yahudi dan bangsa lain? Kitab Taurat dan kitab para nabi telah menyaksikan. Kebenaran Allah telah disaksikan. Hukum Taurat punya kegunaannya. Hukum Taurat memberikan kita setiap orang. Injil itu kekuatan Allah. Bukan mengandalkan kamu memiliki hukum Taurat, tetapi mengandalkan adakah kamu punya hati, maukah kamu mendengar dan punya iman. Dan dia terus menerangkan, 21 itu adalah satu deklarasi, ayat 22 sampai dengan 26. Kuasa Injil Yesus intinya dikatakan kebenaran Allah karena iman, karena Yesus, lewat Yesus yang telah menebus kita. Ini adalah kuasa dari Injil. Dan seterusnya dia terus mengatakan apa itu iman, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Kebenaran Allah adalah kesempurnaan Allah, sifat-sifat Allah, segala sifat Allah dan kesempurnaan Allah. Allah itu sempurna, tetapi kita Allah itu juga benar. Kita adalah pendusta, kita berdosa. Allah itu kudus, kita najis. Allah itu benar, kita tidak benar. Kebenaran Allah, kekudusan Allah, kesempurnaan Allah, bagaimana ada pada kita orang yang lemah, kita pendosa. Orang yang berdosa ini pembohong, seperti dikatakan di perjanjian lama, kita yang lemah, kita yang najis. Bagaimana kita bisa masuk dalam kesempurnaan Allah? Di perjanjian lama dikatakan berkenan bagi Allah, berkenan bagi Allah. Di Roma 22 yaitu Allah berkenan. Allah yang begitu benar, yang maha besar, bagaimana bisa menerima berkenan kepada kita yang lemah, yang berdosa, yang keras, bertegang, keras hati ini? Ini semua adalah karena kekuatan Injil, kuasa keselamatan Injil, agar kamu dan aku, bahkan orang Yahudi, bukan karena orang Yahudi karena punya hukum Taurat, mereka tidak memerlukan, mereka perlu Yesus, perlu keselamatan ini. Ini adalah Injil, agar mereka dibawa dalam kesempurnaan Allah. Apa itu Injil? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Baik itu orang Yahudi, bangsa lain, itu tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini dikatakan tidak ada perbedaan, baik itu orang Yahudi maupun bangsa lain, mereka pun perlu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita dulu punya kemuliaan Allah. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Pada saat aku menulis buku Laki-laki Pulang Rumah,
saya mendapatkan kebenaran. Apa yang dimaksud manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah? Allah itu benar, kita pembohong. Allah itu benar, kita tidak benar. Pada saat Allah menciptakan kita, kita punya gambar Allah. Setiap orang kita mempunyai gambaran Allah. Sesungguhnya kita punya kebenaran Allah, kasih setia Allah. Kita punya sifat-sifat Allah. Kita di bumi sebagai wakil dari Allah yang mewakili kekudusan dan kesempurnaan Allah. Tetapi kita sampai di bumi ini, kita berbengkok-bengkok, belok sana, belok sini, hati berbelok. Bagaimana kita bisa mewakili Allah? Maka kita menghilangkan kemuliaan Allah. Seperti kamu sebagai orang penting di salah satu negara. Kamu adalah orang utama dalam negara. Allah mengutusmu di salah satu tempat di bumi. Bahkan menyerang kerajaan iblis. Kamu tidak seperti gambaran Allah datang, kamu berbengkok-bengkok, maka kamu akan ditertawain orang. Oh Satan, berikah aku makan, beri aku rumah untuk tinggal. Dunia, aku suka kamu. Kehilangan kemuliaan Allah. Orang Yahudi, bangsa lain juga demikian. Ayat 24, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kuasa Allah ada pada Yesus. Dia datang di bumi. Dia adalah anak Allah. Dia datang ke bumi. Dia tidak berdosa. Dia menebuskan dosa sebagai jalan perdamaian bagi Allah. Manusia yang perlu hanya percaya akan Dia, maka dosamu akan ditebus karena Yesus telah bangkit dari mati. Dia akan menuntunmu masuk dalam kesempurnaan Allah. Bukan mengandalkan melakukan ini, melakukan itu. Berapa banyak mengusir setan, berapa banyak meneliti Alkitab, itu tidak berguna. Yang penting kamu yang dia mau hanyalah percaya akan Dia, percaya akan kebenaran Allah, percaya bahwa Allah engkau benar, aku tidak benar. Bukan berkata aku punya hukum Taurat, aku benar. Semua itu sungguh. Percaya Yesus yang menebusmu, menyelamatkan kamu. Kamu mau lewat Yesus masuk dalam kesempurnaan Allah. Dan juga Allah karena imanmu menerimamu dan berkenan bagimu dan memberikan kebenarannya di dalammu, padamu. Inilah cara kita mendapatkan kebenaran Allah. Bagi kita dikatakan dibenarkan oleh iman, karena iman. Baik orang Yahudi maupun bangsa lain perlu dibenarkan karena iman. Dan ayat 27 sampai akhir, dan terus dikatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman.
yang dikatakan ayat 21 sampai 26, kekuatan kebenaran Injil. Yesus yang menuntun orang dalam iman. Dengan iman kita masuk dalam keselamatan Kristus, maka kita dibenarkan. Bukan dengan perbuatan. Dan manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jan 30, artinya kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang yang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tidak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Kami bersunat atau tidak bersunat, orang-orang ini semuanya harus dengan iman masuk dalam kebenaran Allah, maka dibenarkan. Kalau pada saat kita dengan iman, apakah kita meniadakan hukum Taurat? Tidak, malah meneguhkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat kamu tidak akan sanggup melakukannya. Tetapi Injil menyelesaikan hukum Taurat. Kebenaran hukum Taurat yang dikatakan kebenaran itu bisa ada padamu. Maka kegunaan hukum Taurat sangat berguna, maka semakin teguh. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus memahami, hari ini kita harus memahami hati Rasul Paulus. Dia begitu susah agar kita menjadi pohon kehidupan, agar kita dengan gereja Yahudi menjadi satu. Jadi hari ini maka kita pergi untuk menolong gereja Yahudi dan peduli akan keadaan mereka dan mengasihi mereka. Mereka telah memberikan perjuangan bagi kita yang banyak. Adat istiadat mereka untuk mendapatkan hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini telah diberikan kepada mereka. Mereka telah berkorban dengan banyak. Dan mereka berjalan, mereka tersesat. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Amin. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Ya la 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 la. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan kita agar kita di perjanjian lama semakin kita teguh. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Aku percaya akan kasih-Mu dan janji-Mu. Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya Engkau peduli atas aku. Allah telah berkorban untuk orang dunia lewat anaknya sebagai penebus. Tuhan, aku percaya akan kasih-Mu, percaya akan janji-Mu.
神浇灌福我的。Haleluya. Tuhan, kami percaya akan kasih-Mu. Tuhan, Engkau tidak pandang bulu kepada kami setiap orang. Tuhan, kasih-Mu setiap orang yang Engkau ciptakan. Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Kami sungguh tidak layak. Kami sungguh tidak layak. Tetapi kasih-Mu Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami sampai ini sebagai bangsa lain. Sehingga kami kita bersama bersyukur atas pekerjaan Paulus yang membawa kita sebagai pohon kehidupan yang kita alami sekarang ini, bukan karena kebetulan, tetapi di semua ada kebenaran Allah dan usaha dari Rasul Paulus sehingga kita bisa menjadi pohon kehidupan. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami sungguh tidak ada yang bisa kami lakukan yang layak atas kasih-Mu. Keselamatan-Mu ada pada orang Yahudi lewat Rasul Paulus menunjukkan semua ini kebenaran-Mu, sehingga kami tahu kebenaran-Mu, kehendak-Mu, agar setiap orang mengenal akan kekuasaan Injil-Mu, dan dalam kasih karunia-Mu kami bisa masuk di jalan ini. Tuhan, sungguh kami tidak ada yang baik. Tidak ada satupun yang bisa dibenarkan karena kami semua orang berdosa. Di dalam kami tidak ada satupun yang kami megahkan selain hanya memegahkan anugerah-Mu. Tuhan, anugerah-Mu sungguhlah luas. Paulus bagi orang bangsa lain dan Yahudi, agar kami mengetahui bagaimana kami bisa menerima anugerah-Mu. Di dalam anugerah-Mu kami bisa menerima orang lain, karena kami percaya akan kasih-Mu, dan karena kasih-Mu ada pada kami, kami bisa menerima kekurangan kami dan juga menerima setiap orang yang berdosa ini. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan, bukan hanya bagaimana Paulus berkata kepada orang masa itu sehingga orang Yahudi jangan merasa kamu punya hukum Taurat dan merasa bersunat, meremehkan bangsa lain, bahkan dikatakan kesombongan rohani. Hari ini kita harus bertanya pada diri kita sendiri, adakah kita punya kesombongan dalam kerohanian kita? Seperti kita datang renungan pagi, kita melakukan banyak perkara, Tuhan, di dalam hati kita merasa di sebelah kita atau teman kita atau orang-orang di sekitar saya tidak seperti saya mendekat pada Tuhan. Marilah hari ini kita mengoreksi diri kita. Adakah kita seperti orang Yahudi mempunyai kesombongan dalam rohani kita? Apakah dalam kerohanian kita membanding-bandingkan dengan orang sebelah kita, membanding-bandingkan dengan
ketua sel atau saudara-saudari di sekitar kita, bahkan kita meremehkan. Bahkan hari ini Tuhan mengingatkan kita, kita tidaklah lebih baik daripada orang Yahudi. Mohon Roh Kudus, mohon Engkau menerangi kami. Marilah kita tenang di hadapan Tuhan. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangkan kita, agar kita pun memiliki kesombongan dalam kerohanian. Kita berdoa untuk diri kita. Kita beritahu pada Tuhan, ya Tuhan, aku pun sama dengan orang Yahudi masalah itu. Kami pun punya kesombongan dalam rohani dan kami pun meremehkan orang lain. Tuhan, sungguh Tuhan, merasa diri baik sendiri. Merasa lebih unggul dari orang lain. Mohon Tuhan Engkau mengampuni. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami. Kami tidak mau karena hukum Taurat kami memegahkan diri. Kami tidak karena kami bersunat, kami menyombongkan diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami. Karena di masa lalu kami ada saling menghakimi, membanding-bandingkan, kami merusak pohon kehidupan ini. Kami melihat orang lain itu rusak, kami melihat ketua sel, melihat pastor kami, mereka pun tidak baik. Bahkan melihat para jemaat Kristus juga mereka tidak baik. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Pandangan kami selalu kami merasa benar sendiri. Tuhan, sesungguhnya kami ini adalah dalam kesombongan rohani kami. Kami tidak menerima anggota yang lain, bahkan di dalam kami sering selalu menghakimi. Mohon saudara semua, mohon Roh Kudus menerangi kamu kalau tersebut di dalam tubuh kita. Kamu tahu, kamu tidak suka akan dia, bahkan kamu menghakimi dia. Saya mengundang kamu di dalam Roh Kudus di hadapan Tuhan. Kita mengaku akan kesalahan kita, bahkan kita deklarasi kita mau mengubah cara pandang kita. Saya mengundang saudara semua, sebutkan nama orang itu, orang yang tidak suka di hadapan Allah, karena kita harus menjadi satu pohon kehidupan. Mungkin itu adalah sebelah pendampingmu. Ke hadapan Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan kembali ada pada kita. Tuhan, kami mengaku cara pandang kami memang tidak baik. Kami membanding-bandingkan ketua sel, bahkan anggota sel. Kami membandingkan siapa yang melayani lebih banyak. Pemimpin memilih menunjukkan dirinya lebih baik, bahkan di dalam kerohanian dia lebih tinggi. Tuhan, kami di hadapan-Mu, kami mohon Engkau mengampuni kami. Kami mengaku di dalam hati kami bukan satu pohon. Kami membandingkan kamu dan aku, dan juga kami di sini menunjukkan bahwa kami lebih benar. Tuhan, kami sesungguhnya tidak ada seorang pun yang benar. Kami melayani bukan karena benar. Tuhan, terima kasih atas kitab Roma. Engkau memberitahukan kami harus melepaskan semua ini. Kami jadi tidak lagi mengandalkan hukum Taurat, tetapi kamu harus kembali kepada Yesus Kristus. Seluruh dan pohon kehidupan ini mau dirusakkan kembali. Tuhan, tolonglah kami, karena kami di sini tidak ada satupun yang benar. Mohon kuasa Injil-Mu Engkau terangkan di dalam hidup kami.
Tuhan, kami berkata seumur hidup kami mau mengikuti Engkau. Kami mau menanggapi Engkau, Tuhan. Kami perlu lebih besar lagi kasih karunia-Mu di antara kami. Injil itu adalah kekuatan Allah. Tuhan, Engkau menyatakan kebenaran, keadilan, dan kekudusan-Mu dan sifat-Mu. Tuhan, kami berterima kasih, dan juga bersamaan kami juga berdoa untuk gereja Yahudi. Kami tahu karena menerima hukum Taurat, mereka pun memberi pengorbanan, dan hari ini kami deklarasikan kami mau menjadi satu pohon kehidupan, termasuk gereja Garut Yahudi dan para pengikut Yahudi. Dan jauh hari ini kami sebagai wakil gereja kami, sebagai gereja bangsa ini, Tuhan, hukum Taurat-Mu, kebenaran-Mu kembali ada kepada orang Yahudi, bagi gereja Yahudi. Tuhan, kami datang di hadapan Aku dalam nama-Mu, mendeklarasikan Engkau memberkati mereka, anugerah-Mu ada di antara-Mu, dan kuasa akan kekuatan Injil ada pada mereka. Sifat-sifat-Mu, kebenaran-Mu ada pada pengikut Yahudi, gereja Yahudi. Tuhan, kami deklarasikan kami adalah satu gereja bangsa menjadi satu dengan gereja Yahudi. Tuhan, Engkau menyertai gereja Yahudi, dan Engkau memilih yang percaya pada Engkau di Israel, membawa mereka lebih banyak lagi orang percaya akan Yesus Kristus, sehingga mereka dalam sakulman bukan terpisah, bahkan tapi lewat mereka, agar keselamatan Yesaya, keselamatan ini ada padamu. Mohon kekuasaan-Mu ada pada suku Yahudi dan orang Israel, agar mereka bisa mengerti akan Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus. Dan juga kami sebagai gereja 611, kami ada pohon kehidupan di Israel, ada gereja di Israel. Mohon Engkau buka jalan agar kami di gereja kami di sana bisa membuka cabang di Israel, dan pohon kehidupan ada di Israel. Tuhan, kami berterima kasih. Kebenaran Allah saudara semua, kita di dalam gereja, kita dalam satu gereja, bukan dengan cuma datang di didikan dasar kita. Ada pada di perjanjian lama, ada pada karya Tuhan. Tuhan punya keinginan sendiri, kehendaknya sendiri, dan rencananya sendiri. Hari ini kita diselamatkan dan menyatakan kepada kita jangan menyombongkan diri. Kita harus mewakili Allah, agar kita setiap orang mengikuti Tuhan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Kita juga dalam karya Tuhan sama dengan Israel yang ditentukan Allah. Kita punya dasar kepercayaanmu, agamu ada dasar dan terkait dengan Allah. Kita angkat tangan. Tuhan, berilah kebenaran-Mu, yaitu kesempurnaan-Mu, kenyataan kekudusan-Mu lewat Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Lewat kami percaya, Engkau tambahkan pada kami, baik orang Yahudi atau bangsa lain, tidak ada perbedaan, sebab
Kami setiap orang pun lemah, telah kehilangan kemuliaan-Mu. Engkau menciptakan kami, memberikan kami rupa, gambar, dan kami pun tidak bisa menghidupkan hari ini kami di dalam Yesus Kristus. Yesus menghidupkan akan gambar Allah. Kami hari ini di dalam Yesus Kristus. Kami pun punya rupa Allah. Kami masuk dalam kesempurnaan Allah. Tuhan, tolonglah kami bersyukur dan berterima kasih. Ini adalah kuasa-Mu, kekuatan-Mu. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima kekuatan keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mengaitkan kami dalam pohon kehidupan, satu pohon kehidupan, yaitu yang Engkau ciptakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Engkau memberikan iman kami ada dasar dan ada sumber. Kuasa-Mu ya Tuhan, kebenaran-Mu telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami membawa berkat, damai sejahtera, dan kedamaian, kenyataan, kebebasan, dan juga kekudusan. Tuhan berkatilah kami, tolonglah kami, dan juga tolonglah kami agar kami bisa meneruskan Injil kepada orang Yahudi. Sebab Injil ini awalnya berasal dari mereka. Tuhan, berilah pada kami, berkatilah kami setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita renungan pagi sampai di sini.